Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan malam hari ini kami bersama sahabat Syiar dalam gelap, khususnya dari Korwil Tangerang Raya, alhamdulillah telah sampai di rumah Syiar, yaitu tepatnya di rumah Abah Hakim Bawazir. Dan alhamdulillah di sini telah hadir guru kita, yaitu Abah Hakim Bawazir, dan juga dari ketua Korwil kita, yaitu Kang Hilman. Bagaimana Kang Hilman kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Bah, sehat Bah? Alhamdulillah. Ini Hilman kenapa bawa-bawa termos Bah? Oh iya, kenapa bawa termos ini? Kayaknya bawa termos, Man? Buat abah ngopi padahal. Alhamdulillah. Dikirain buat ini sahabat-sahabat yang mau ngopi kayaknya. Bisa. Terbatas tapi. Oke, Man. Baik sahabat, pada kesempatan malam hari ini kita obrol santai, obrol rileks. Jadi kita ngariung malam. Jadi diskusi kecil, kita buka mungkin selain silaturahim, kita mungkin sharing sedikit dengan Pak Ustadz terkait dengan mungkin beberapa pertanyaan dari beberapa sahabat-sahabat Syiar, khususnya dari beberapa korwil yang ada di wilayah Jabodetabek. Pada kesempatan hari ini, mohon izin Abah, saya mungkin membawakan acara pada malam hari ini, dapat amanah beberapa pertanyaan dari teman-teman ini Abah. Sebelumnya ada pertanyaan dari Kang Vito nih Bah. Vito. Ya, tapi mohon maaf ini Bah, pertanyaan ini agak sedikit keluar dari mungkin tema atau topik-topik dari SDG nih Bah. Ya, yang pertama nih pertanyaan dari Kang Vito, yaitu yang pertama mengenai tentang akhir zaman nih Bah. Ya, di sini mungkin secara umumnya yang kita kenal itu kan akhir zaman nanti ada Dajjal, kemudian ada Imam Mahdi, Nabi Isa, kemudian nanti ada Ad-Dukhan dan lain sebagainya. Nah, di sini dari Kang Vito meminta pertanyaan yang mungkin bisa dijawab oleh Abah terkait dengan perjalanan atau urutan dari akhir zaman sendiri bagaimana, karena mungkin pernah diriwayatkan manakala mendekati akhir zaman umat muslim itu terlebih dahulu mungkin diwafatkan. Nah, itu mungkin Abah bisa memaparkan lebih gamblang agar kami yang mungkin fakir ilmu bisa menerima pemahaman yang mungkin bisa jadi kami acuan. Mungkin kepada Abah sudah tepat dipersilakan. Oke, terima kasih sebelumnya sudah pada silaturahmi hadir di rumah Syiar. Memang kalau kita berbicara tentang akhir zaman ini sesuatu pembahasan yang cukup menarik. Nggak henti-hentinya kita membahas masalah akhir zaman. Dan kita selalu haus akan informasi apa saja yang berkaitan dengan akhir zaman. Karena pada dasarnya manusia itu tertarik kepada sesuatu yang belum terjadi. Ya, manusia itu semua kecenderungannya itu tertarik kepada sesuatu yang akan terjadi, ya, yang belum terjadi, yang akan terjadi. Makanya nggak sedikit dari manusia yang pada akhirnya ngedatengin tukang-tukang ramal karena pengen tahu apa yang terjadi besok sih, beruntung atau sial gitu. Seperti itu. Nah, tentang akhir zaman sendiri kita sebagai umat Islam, sebagai umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak boleh ada yang kita ceritakan kecuali yang bersumber dari nubuah Rasul. Ya, itu yang pertama. Kalau kita belajar atau mencari informasi tentang kejadian akhir zaman, kita harus menyandarkan kepada nubuah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nubuah itu artinya cerita-cerita yang Rasulullah ceritakan kepada kita tentang apa yang akan terjadi esok. Dan tentu saja bukan berarti Nabi itu tukang ramal, ya. Tetapi Nabi menceritakan tentang akhir zaman itu, yang pertama memang wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai satu warning kepada kita. Ketika kita mendapati zaman yang seperti itu, berarti kita sudah memasuki fase zaman tertentu.
Sehingga sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Huzaifah pernah berkata, tidak ada satupun fase sampai terjadinya kiamat besar. Kiamat besar itu ditandai dengan terbitnya matahari di sebelah barat. Tidak ada satupun kejadian sampai terjadi kiamat besar kecuali Nabi pernah menceritakan. Jadi Nabi itu pernah pada satu ketika menceritakan tentang apa saja yang akan terjadi sejak zaman Rasul sampai kiamat besar. Dan itu terus Nabi ceritakan sampai sahabat semua itu tertegun. Dan seolah-olah kiamat akan terjadi besok. Saking apa? Saking Rasul itu menceritakannya dengan berapi-api. Dan anehnya, setelah kami diceritakan, setelah Nabi menceritakan semua tentang tragedi akhir zaman, apa yang terjadi, peristiwa-peristiwa besar, peristiwa-peristiwa kecil yang akan terjadi nantinya itu, sahabat tidak ada satupun yang ingat urutan kecuali Huzaifah. Ya, jadi Huzaifah itu satu-satunya sahabat Nabi yang tahu sejarah tentang akhir zaman. Ya, kalau kita bicara akhir zaman ini hidup subuh lah selesai. Subhanallah ini. Ya, panjang cerita, berapa tahun lagi ini, masih puluhan tahun. Kita bahas cuma satu malam, itu kan singkat benar. Iya, benar Pak, benar. Tapi intinya seperti ini. Ketika kita berbicara akhir zaman itu, ulama membagi ya, urutan akhir zaman itu dalam dua konteks. Yang pertama itu ada disebut malhamah sugro, ada malhamah kubro. Ya, malhamah sugro itu artinya peperangan kecil, atau kita yang biasa sebut itu kiamat kecil. Ada yang disebut juga dengan malhamah kubro, atau kiamat besar atau peperangan besar. Ya, jadi konteksnya akhir zaman itu dibagi menjadi dua fase. Ya, fase peperangan kecil dan fase peperangan besar. Dan peperangan kecil itu sudah menurut saya itu sudah satu fase yang sedang kita alami. Kita sekarang ini sudah ada dalam satu fase malhamah sugro atau kiamat kecil, ditandai beberapa tanda-tanda atau ciri-ciri yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ceritakan kepada kita tentang kondisi umat Islam di akhir zaman nanti, khususnya di situasi kiamat kecil, seperti banyaknya terjadi pembunuhan. Kita tiap hari pasti mendengar yang namanya pembunuhan. Yang kedua, kemaksiatan merajalela. Sampai-sampai kita umat Islam itu nggak bisa berbuat apa-apa ketika ada orang di depan mata kita, mereka bermaksiat. Kita nggak bisa bikin apa-apa. Bahkan kita cenderung menganggap atau melegalkan kemaksiatan itu. Di kampung kita ada orang mabok, kita diem aja. Ada perjudian, kita diem aja. Iya. Jadi ketika kemaksiatan itu merajalela, itu salah satu tanda dari akhir zaman. Ya. Tapi akhir zaman ini masuk kepada fase malhamah sugro atau kiamat kecil. Ya. Jadi kemaksiatan itu ada di lingkungan kita, termasuk pembunuhan dan lain sebagainya. Juga timbulnya banyak fitnah terhadap umat Islam. Umat Islam terpecah-pecah. Ya. Mereka tidak bersatu. Bahkan kondisi mereka seperti buih di tengah lautan. Ya, umat Islam ini udah bingung kita menentukan arah tujuan kita. Kadang sesama muslim saling adu kencang-kencangan suara, adu urat-urat, ngotot-ngotot, begitu di hadapan dengan musuh yang sebenarnya mingkem kita. Ya. Tetapi ketika berhadapan dengan saudara kita sendiri, wah adu kencang-kencangan otot. Begitu dihadapkan dengan musuh kita yang nyata, kita mingkem semua. Siapa musuh kita yang nyata? Itu tadi kemaksiatan. Padahal Nabi dan juga Allah dalam firman itu banyak memerintahkan kepada kita untuk amar ma'ruf nahi munkar. Amar ma'ruf, nasihat menasihati, ngingetin. Dan nahi munkar ini yang udah hilang. Menolak kemunkaran. Apa yang kita bisa lakukan? Itu salah satu tanda. Dan antara malhamah sugro dengan malhamah kubro itu ada satu pintu yang menandai, mengawali. Nah, ini yang penting. Ya, kita harus bisa bedain mana fase ketika kita memasuki yang namanya malhamah kubro
ada satu fase, yaitu kedatangan Imam Mahdi. Jadi ketika Imam Mahdi Allah utus atau muncul di tengah-tengah umat, berarti kita umat Islam telah memasuki yang namanya fase malhamah kubro. Kita udah masuki kiamat besar gitu. Dan kiamat besar banyak sekali tanda-tandanya, kejadian-kejadian yang nanti bakal sama-sama umat Islam rasakan. Ketika Imam Mahdi muncul, setelah itu kemunculan Dajjal. Setelah Dajjal muncul, kemunculan Nabi Isa. Setelah Nabi Isa muncul, Nabi Isa telah meninggal dunia. Nah, Islam, bumi ini berada dalam kemakmuran yang paling makmur. Jadi nggak ada satupun umat Islam yang miskin sehingga kita mau bayar zakat aja bingung. Karena Allah menurunkan keberkahannya itu dari langit dan juga bumi. Semuanya berkah. Nggak ada petani yang gagal panen. Nggak ada nelayan yang dapat ikannya itu sedikit. Pasti banyak. Ketika keberkahan itu Allah buka dari langit dan juga dari bumi. Disitulah fase ujian yang terbesar sampai Nabi Isa meninggal dunia. Meninggal secara hakikatnya. Artinya ruh keluar dari jasadnya. Barulah di situ umat Islam mulai sedikit demi sedikit tergelincir. Munculnya Ya'juj Ma'juj setelah itu. Ka'bah itu dihancurkan oleh salah seorang, dalam hadis itu seorang laki-laki berkulit hitam dari negeri Afrika. Ka'bah itu nanti rata dengan tanah ini. Itu sebagai simbol bahwasanya akan terjadi kiamat besar. Terus munculnya kebakaran yang besar di Yaman, sehingga pundak-pundak unta di Mekah Madinah itu ngelihat itu kebakaran hebatnya itu. Dan muncul yang namanya dukhon. Ya, itu adanya di kiamat besar, bukan di kiamat kecil. Kemarin kita sempat isunya semerbak ya. Akan ada dukhon. Dukhon itu kalau dari literatur yang saya baca itu adanya di kiamat besar. Kalau sekarang kita fasenya kiamat kecil. Makanya jangan khawatir, dukhon nggak akan muncul. Terus setelah itu fase mendekati akhir itu keluarnya hewan melata dari perut bumi. Yang dia itu menjelaskan atau memberikan peringatan kepada manusia. Karena pada saat itu orang yang mengaku umat Islam gitu, itu malu untuk mengakui keislamannya. Akhir zaman itu akan seperti itu. Jadi kita itu malu kalau kita ngaku, kamu agamanya apa? Saya Islam, itu malu benar, aib. Jadi kita itu pada masa itu orang-orang menyembunyikan keislamannya. Jadi sehingga dia sholat pun gak mau dilihat orang. Malu. Kalau kita nyembah Allah itu pada akhirnya nanti akan seperti itu. Kenapa itu, Bah? Kenapa itu? Karena kondisi zaman yang udah semraut pada waktu itu. Sehingga ketika ada seseorang bermaksiat, berzina di pinggir jalan, kita nggak berani nolak. Bukan nolak, kita nggak berani ngelarang. Cuman kita bilang, kalau bisa berzinanya jangan di pinggir jalan. Ngumpet dikit di dalam gang. Gitu. Kita ngingetin itu. Bukan ngelarang dia untuk berzina, tetapi jangan ngelakuin di pinggir jalan. Gitu. Itu saking kacaunya dunia. Sehingga kita melakukan kebaikan itu sangat malu. Terutama mengakui sebagai umat Islam. Nah, setelah munculnya hewan melata, barulah pada malam hari menjelang fajar Allah menurunkan yang namanya kabut dingin yang menyelimuti ketiak-ketiak orang yang ada keimanan walaupun satu titik, satu butir zarrah. Jadi di akhirnya itu, pada akhir hari terakhir di hari Jumat gitu, Allah menurunkan kabut dingin yang mana kabut itu akan mendatangi orang-orang yang ada keimanan walaupun setitik imannya itu pada Allah. Jadi ketika terbit fajar itu mereka dimatikan semua. Masya Allah. Orang yang setitik ada keimanan dalam hati. Setelah pagi hari baru Allah terbitkan matahari di sebelah barat. Jadi yang merasakan, melihat dan menikmati kiamat besar, kehancuran alam semesta, mereka yang tidak memiliki keimanan. Iya. Merinding, Bah. Merinding. Dan buku literatur tentang akhir zaman ini banyak ya. Imam Ibnu Katsir itu saya pernah baca kitabnya, itu namanya Yaumil Qiyamah. Hari kiamat itu juga bagus sebagai literatur kita. Ada
ensiklopedia ya. Ya, ensiklopedia. Ensiklopedia akhir zaman itu juga bagus. Jadi ada beberapa literatur yang kita bisa mendalami itu semua. Dan yang harus diwaspadai memang satu bencana malapetaka yang akan besar yang akan dihadapi oleh umat manusia, bukan saja Islam tapi umat manusia, adalah kedatangan Ya'juj dan Ma'juj. Ya. Tapi alhamdulillah Allah nggak membiarkan mereka hidup kecuali kurang lebih selama 40 hari aja itu. Tapi dampaknya bagaimana? Dampaknya luar biasa. 40 hari. Jadi Ya'juj Ma'juj itu kata Rasulullah dalam salah satu hadis, mereka turun dari dataran tinggi. Dataran tinggi ke dataran rendah, dan mereka melewati satu sungai. Yang mana orang terakhir Ya'juj Ma'juj itu minum sungai itu udah nggak dapet air ya. Itu bisa bayangin, air sungai ini ngalir. Iya, Bang. Ya'juj Ma'juj datang, mereka pada minum semua sekenyang-kenyangnya. Dan orang yang terakhir itu nggak kebagian air. Tapi digambarkan itu, diriwayatkan apakah berbadan besar atau seperti apa itu, Bang? Iya, badannya manusia. Dia tetap aja manusia. Tetap seperti manusia, berarti kan ada yang menggambarkan katanya monster seperti itu, Bang ya. Manusia, cuman kan manusia itu hidup sesuai dengan ekosistemnya ya. Karena dia hidupnya itu di dalam satu gunung, nggak ada sinar matahari tapi terbatas, dan mereka tidak berteknologi, jadi kita bisa bayangkan lah, di sana nggak ada tukang cukur, di sana nggak ada tukang cendol. Berarti Ya, digambarkan orang. Manusia ya justru majus seperti itu. Tetapi memang karena manusia itu hidup menyesuaikan dengan lingkungan, nah, otomatis beda dengan Lepi ya justru majus. Dia kan ganteng nih Lepi. Subhanallah. Soalnya udah laku Pak Ustadz ya. Rambutnya merah sekarang. Tapi Ya'juj Ma'juj mah nggak tahu, karena hidupnya seperti itu, tentu mereka beradaptasi dengan lingkungan lah seperti itu. Dan kita sendiri nggak tahu jelas wujudnya seperti apa, bentuknya kayak apa. Yang jelas dia manusia. Dia bukan sejenis hewan atau binatang, bukan. Gitu. Tetapi alhamdulillah Allah memberikan satu penyakit yang pada akhirnya mereka semua mati. Dan itu buat ujian kita. Seperti itu. Dan yang nggak kalah penting, kedatangan Dajjal. Ini harus diwaspadai. Makanya ketika nanti suatu saat, entah di zaman kita, entah di zaman anak kita, entah di zaman cucu kita harus mewasiatkan kepada keturunan kita akan datangnya Dajjal. Karena saya yakin dari fase-fase yang telah kita lewati dan yang sedang kita hadapi, fase datangnya Dajjal ini sudah nggak lama lagi. Terutama datangnya Imam Mahdi ini udah nggak lama lagi. Paling generasi yang dekat lah dengan kita gitu. Karena apa? Tanda-tanda kiamat kecil itu udah mulai ada. Kehancuran umat Islam itu udah ada. Dari informasi yang kita bisa terima, yang bisa kita telaah sekarang ini, memang umat Islam itu berada di dalam ujungnya Malhamah Sugro. Makanya kita memberikan wasiat kepada keturunan kita akan datangnya Imam Mahdi. Begitu Imam Mahdi datang, tentu dengan ciri dan tanda-tanda yang sesuai hadis Nabi ya. Karena Imam Mahdi itu, ingat, ciri-ciri Imam Mahdi adalah dia tidak mengaku sebagai Imam Mahdi. Zaman sekarang banyak yang ngaku saya ini Imam Mahdi. Banyak yang ngaku. Sehingga orang suruh baiat, ayo ente baiat saya, baiat saya. Imam Mahdi yang asli nggak seperti itu. Kita aja nih umat Islam pada waktu itu di Ka'bah itu, Hijr Ismail mau membaiat dia aja, dia nggak mau. Dan mengatakan saya ini bukan Imam Mahdi. Dan dia menolak kalau dia itu Imam Mahdi. Itu ciri yang asli. Makanya kalau ada yang ngaku Imam Mahdi itu KW atau palsu loh, pasti. Karena Imam Mahdi yang asli itu nggak mengakui dirinya Imam Mahdi. Apalagi nongol di Indonesia ya, Bang. Apalagi di Indonesia. Ada Tangerang gitu. Tangerang ya? Iya. Masya Allah. Katanya temannya Kang Hilman. Masya Allah. Masya Allah. Nah, itu bisa tahu gitu gimana? Kan ada pernah juga dilihat video YouTube gitu kan, ada yang mengaku dia dipayungin tuh kan, payung hitam, pakai jubah hitam ya kan, jenggot, semua hitam lah pakaiannya. Tapi yang megang payung bukan Kang Hilman kan? Bukan. Oh, takutnya Kita cuma ngeliat mirip. doang. Alhamdulillah. Yang itu ada yang percaya pula, pasukannya juga banyak. Kenapa juga. masih ada orang yang percaya? Nah itu Bang,
Kenapa ya? Ada yang tahu nggak? Kenapa masih ada orang yang percaya dengan hal seperti itu? Kurangi ilmu, Kurangnya ilmu. iman, ilmu dan amal kita. Karena mereka nggak tahu ilmu. Siapa Imam Mahdi yang asli? Siapa Imam Mahdi sebenarnya? Jadi mereka itu memanfaat umat Islam yang bodoh, yang nggak tahu apa-apa. Akhirnya suruh baiat. Jangankan Imam Mahdi, Bang. Malaikat, nabi banyak yang mengikutinya, Bang. Iya, itulah. Yang bingung itu. Ada yang Ada. percaya. Masya Allah. Makanya umat Islam itu harus pintar. Pintar apa? Pintar ilmu. Gitu. Karena kata-kata Nabi, kalau kita jauh dari Al-Quran dan Sunnah, udah pasti sesat. Itu udah pasti itu. Apa yang membuat kita umat Islam gak tersesat? Nah, kita mendalami ajaran Islam, Al-Quran dan Sunnah. Udah. Al-Quran aja gak cukup, harus ada Sunnah. Karena apa? Sunnah sebagai penjelas. Jadi gak bisa kita mendalami Quran aja, Sunnahnya kita gak dalamin. Hadis-hadis gak kita dalamin. Karena hadis Sunnah itu, Al-Quran dan Sunnah satu paket. Gak bisa dipisah-pisahkan, harus satu paket. Seperti itu. Iya. Jadi itu Imam Mahdi seperti itu. Dia sendiri nggak mau dianggap sebagai Imam Mahdi. Yang pada akhirnya dia menyadari kalau Allah telah mendidik Imam Mahdi dalam satu malam. Dan akhirnya di hari Jumat dibaiatlah oleh umat Islam. Dan di saat entah kita, anak kita, cucu kita, cicit kita mengalami fase seperti itu, kok bisa datang ke Ka'bah untuk membaiat? Atau kalau ada perwakilan pergi ke Mekah untuk membaiat Imam Mahdi. Seperti itu. Karena kata Nabi, kita diwajibkan atau diharuskan kita membaiat Imam Mahdi walaupun dengan cara merangkak. Artinya begitu penting kita membaiat Imam Mahdi. Baiat dalam maksud dan arti apa? Baiat itu janji setia dalam perjuangan Imam Mahdi. Itu juga kaitannya dengan Nabi Khidir nanti. Jadi siapa saja yang mendapati satu zaman dengan Imam Mahdi, kita wajib membaiat sebagai bukti kesetiaan kita dalam perjuangan Imam Mahdi. Walaupun kita mungkin nggak secara langsung berjuang bersama Imam Mahdi. Minimal ketika kita membaiat, baik secara langsung ataupun perwakilan, udah menunjukkan kalau kita ada di belakang barisan Imam Mahdi. Seperti itu. Ya. Baru setelah itu datangnya Dajjal. Dan ketika Dajjal datang, kita wajib menghindari Dajjal. Nah, ini punten nih, Bang. Kan ada beberapa mungkin informasi yang beredar di beberapa masyarakat. Ketika Dajjal itu datang, hindarilah tempat di mana kota-kota besar. Betul. Kita suruh lari ke gunung atau mungkin pelosok-pelosok kampung ya, Bang, yang nggak terjangkau. Nah, karena di situ pernah saya dengar ada mungkin riwayat atau apa, saya juga belum terlalu paham, Bang, ya. Nah, katanya Imam Mahdi itu akan mengunjungi beberapa kota-kota besar yang ada di seluruh dunia. Nah, makanya yang pertama mungkin salah satunya katanya kan yang pertama kita suruh surat Kahfi. Nah, itu bah ya. Kemudian yang kedua, makanan kita itu katanya adalah zikir. Ya. Karena nanti kesengsaraan, kesusahan itu akan melanda umat Islam. Betul. Nah, ini mungkin bagaimana nih bah cara kita menyingkapi hal ini dan bagaimana ya naudzubillah ya, semoga nggak terjadi di zaman kita atau mungkin tapi pasti akan terjadi. Terjadi. Pasti akan terjadi. Kalau nggak gitu ya anak kita, kalau nggak cucu kita, kalau nggak cicit kita, pasti terjadi itu. Seperti itu. Jadi memang fitnah yang paling besar yang akan dialami umat ini adalah datangnya Dajjal. Sampai-sampai Nabi mewanti-wanti jangan berhadapan kita dengan Dajjal. Pergilah sejauh-jauhnya ke puncak-puncak gunung, bukit, daerah terpelosok walaupun kita mati di sana karena memakan akar-akar pohon, kata Nabi. Karena mati kita mati syahid dibanding mati kita di hadapan Dajjal. Karena dalam riwayat lain pun Dajjal akan memasuki rumah-rumah kalian. Tidak ada satu kota pun yang tidak dimasuki oleh Dajjal kecuali Mekah dan Madinah. Jadi hanya 2 kota yang diselamatkan. Tangerang hati-hati datang loh nanti Dajjal. Takut bah, jangan bah. Itu mah yang KW paling bah, yang KW bah. Yang ketok-ketok bikin sulap yang ikut gitu bah. Sulap keluar duit yang ikut gitu. Gitu ya? Iya. Udah mulai ada itu ya? Ada bah. Zaman sekarang apa yang nggak ada bah? Lengkap. Apalagi kalau misalnya teknologi itu masih ada, kita wajib meninggalkan ini nih.
Jadi makna kita pergi ke puncak gunung, ke pelosok-pelosok itu kita menghindari teknologi informasi tentang Dajjal. Yang dikhawatirkan itu mereka datangnya bukan secara physically tetapi secara informasi. Kita nonton ininya Dajjal, videonya dia lagi ceramah di mana, bikin kultum di mana, itu tergoda gitu. Dan banyak pasukan Dajjal itu kaum wanita. Ini harus diwaspadai. Ya, makanya kita harus bisa ikat istri kita, anak perempuan kita untuk tidak mendengarkan Dajjal. Jadi kaum wanita itu yang mudah tertarik dengan bujuk rayunya Dajjal. Ketika Dajjal mengajak ke kanan, pilihlah yang ke kiri, kata Nabi. Ketika Dajjal menjanjikan kesengsaraan, kita pilih sengsara itu. Jadi kita harus berusaha memilih apa yang nggak enak lah, tawaran-tawaran yang nggak enak. Walaupun memang fitnah Dajjal itu luar biasa. Ketika Dajjal memasuki satu daerah dan dakwah dia nggak diterima, langsung paceklik itu. Tetapi ketika dakwahnya diterima, wah makmur. Istilahnya semua disuplai, makanan ini, wah hidup enak lah. Ongkang-ongkang kaki, bahasa kitanya seperti itu. Tetapi yang nggak menerima Dajjal, habis itu dibantai. Seperti itu. Bahkan ada satu riwayat itu yang mengatakan dia percaya dengan dakwahnya Dajjal kalau Dajjal itu bisa menghidupkan kedua orang tuanya, dan itu dihidupkan oleh Dajjal. Dihidupkan sama Dajjal. Makanya kata Nabi, kita diusahakan untuk tidak berhadapan dengan Dajjal, tidak mendengarkan ocehannya Dajjal. Kita menghindar langsung ke puncak-puncak gunung kalau kita tidak ikut berjuang bersama Imam Mahdi. Bahkan sepertiga prajurit Imam Mahdi pun murtad ketika Dajjal berada di antara kota Mekah dan Madinah. Sepertiga itu prajuritnya Imam Mahdi. Jadi dalam satu hadis itu, prajurit Imam Mahdi itu sepertiganya mati syahid, sepertiganya murtad, dan sepertiganya lagi meraih kemenangan bersama Imam Mahdi. Jadi pasukan Imam Mahdi itu ada 3 kelompok. Makanya kita jangan bercita-cita, wah enak sekolah Imam Mahdi, saya pengen jadi prajurit Imam Mahdi. Enggak tahu termasuk yang murtad. Makanya sebelum itu semua terjadi, kita harus mempelajari Islam secara baik dan benar. Seperti itu. Dan yang terpenting adalah mohon petunjuk Allah. Jangan sampai kita awalnya menjadi prajurit Imam Mahdi, lama-kelamaan murtad karena takut. Sebab Dajjal itu menghentakkan kakinya 3 kali di bumi. Sehingga keluarlah orang-orang yang sedikit imannya itu murtad kepada Dajjal. Jadi kata Dajjal di ultimatum, kalau ente nggak keluar nih, akan saya hancurkan Mekah dan Madinah. Paling tertak doang, Dajjal itu nggak bisa masuk Mekah dan Madinah. Maka keluarlah penduduk-penduduk Mekah dan Madinah yang imannya itu kecil karena takut. Karena hanya 2 kota yang belum dikuasai oleh Dajjal. Dan tidak ada satupun manusia yang dapat membunuh Dajjal kecuali Nabi Isa. Seperti itu. Ya, jadi kenapa hikmahnya itu Allah menangguhkan kematian Nabi Isa alaihissalatu wassalam? Karena emang Allah akan menurunkan Isa untuk membunuh Dajjal. Dan kenapa Allah memilih Nabi Isa untuk membunuh Dajjal? Kenapa nggak Lepi? Nah itu, kenapa tuh, Bah? Kenapa nggak yang lain? Atau Imam Mahdi lah, yang memang sejaman dengan Dajjal. Kenapa Imam Mahdi nggak diberikan kemampuan untuk membunuh Dajjal? Iya. Tahu nggak, Man? Nanti saya akan jawab. Saya akan jawab dalam pertemuan selanjutnya. Wah, dan tetap di siar dalam kelas. Berarti Waalaikumsalam. Kifli. Berarti kisah dari Imam Mahdi dan Nabi Isa dan juga Dajjal bersambung nih, Bang? Bersambung. Oke. Insya Allah next time kita akan membahas antara Dajjal dan juga Nabi Isa. Oke. Dan di mana dengan cara apa Nabi Isa itu dibunuh, Dajjal itu dibunuh oleh Nabi Isa. Seperti itu. Terima kasih, Bah, atas informasinya. Baik sahabat semuanya, semoga
informasi yang telah dijelaskan dari Abah Hakim. Semoga bermanfaat dan menjadikan gambaran buat diri kita. Tadi pesannya bahwasannya kita harus mempelajari Islam lebih mendalam, yaitu kita harus memiliki ilmu yang mungkin lebih matang begitu. Iya, ya. betul. Jadi jangan sampai kita hanya ikut-ikut saja, tetapi tidak tahu apa dasarnya, Bang, mungkin Dasarnya, seperti itu ya. betul. Jadi ditekankan buat sahabat semuanya, yuk kita mungkin lebih mengenal lagi tentang ilmu, tentang ajaran Islam agar kita lebih banyak mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Karena mungkin ada sedikit yang menyampaikan karena meminum air di telaga, apa itu saya agak Kamu lipat. Nah, kamu lipat. Gimana gitu ya? Kamu lipat diputar, Pak. Jadi ada yang mengatakan telaga Air abadi. juga akhirnya yang membuat Nabi Idris itu masih ada sepertinya. Itu mungkin mohon dijabarkan agar kami atau mungkin sahabat-sahabat semuanya paham bahwasanya apakah sebenarnya sejatinya Nabi Idris itu sudah tidak ada ataukah mana masih ada. Mungkin bisa dipertegas dari itu. Secara jasad itu tidak ada satupun nabi yang hidup ketika Allah mengutus Rasulullah SAW. Bahkan dalam salah satu riwayat itu menunjukkan kalau ada nabi yang masih ada di zamanku, kata Nabi, kewajibannya lah membantu perjuangan itu.